فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembatal Islam yang ke-10. Yaitu apa pembatal Islam yang ke-10? Abdurrahman. Nah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mau mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya. Baik. Dan kemarin telah kita pelajari tentang makna i'rad, di mana terkait i'rad ini disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak tempat, sampai dikatakan lebih dari 50 tempat. Nah, yang di pembahasan terakhir yang kita ambil kemarin, dhabit dari i'rad yang menjadi pembatal Islam itu apa? Ikhlas. Baik. Al-i'rad an ta'allumi asliddin alladhi yakunu al-mar'u bihi musliman. Ini dhabit i'rad yang dimaksudkan oleh Syekh sebagai pembatal keislaman, yaitu berpaling dari mempelajari dasar-dasar agama yang dengannya seorang dikatakan muslim. Tapi kita lanjutkan, masih berkaitan dengan hal tersebut. Qala al-'allamah Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan, inna ahwalan nasi tatafawatu tafawutan 'aziman wa tafawutuhum bihasabi darajatihim fil iman idza kana aslul imani mawjudan. Perhatikan ini kalimat ya. Sungguhnya kondisi manusia itu bertingkat-tingkat dengan apa? Dengan perbedaan tingkatan yang besar, yaitu keterpautan satu dengan yang lain itu jauh. Nah, dan perbedaan tersebut, ya, keterpautan tingkat satu dengan tingkat yang lain itu dasarnya apa? Bihasabi darajatihim fil iman. Sesuai dengan apa? Tingkatan mereka dari sisi keimanan. Kenapa? Karena tingkatan seseorang itu sesuai dengan imannya. Taib, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tingkatan di surga sesuai dengan tingkatan iman dan ilmu. Apa dalilnya? Indaka Badri. Naam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu berderajat-derajat. Surat apa ini? Wafa. Tayyib, di surat Al-Mujadilah. Itu tingkatan-tingkatan yang baik di surga sesuai dengan tingkatan iman. Demikian pula kawan, kondisi mereka dari si keburukan sesuai dengan apa? Tingkatan iman yang masih tersisa. Itu loh. Maka dikatakan di sini wa tafawutuhum
ya bihasabi darajatihim fil iman idza kana al aslul imani mawjudan, ya. Apabila dasar iman itu ada, maka kondisi orang-orang ini yang berpaling dari agama tapi berpaling tidak totalitas, mungkin dari suatu kewajiban atau berpaling dari suatu ilmu, tapi asal imannya ada. Ini bertingkat-tingkat kondisinya. Wat-tafritu wat-tarku innama huwa fima duna dzalika minal wajibati wal mustahabbat. Nah, dan penyia-nyiaan serta meninggalkan itu hanyalah pada perkara yang di bawah keimanan. Asal iman harus ada, kawan. Kalau asal imannya sudah enggak ada, maka hukumnya apa? Syukron, kafir jelas. Nah, asal iman harus ada. Nah, kemudian baru masalah peremehan, masalah meninggalkan sesuatu itu pada selain iman, yang berupa kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mustahab. Wa amma idza adimal aslu alladhi yadkhulu bihi fil Islam wa a'rada an hadha bil kulliyah fa hadha kufru i'rad. Adapun apabila dasar iman ini sudah tidak ada, yang dengannya dia bisa masuk ke dalam Islam, dan dia berpaling dari hal ini secara keseluruhan, maksudnya apa? Tidak mau beriman, tidak mau menerima Islam, tapi juga tidak memusuhi. Intinya pokoknya tidak peduli, la mubalah, tidak peduli sama sekali dengan Islam. Taib, maka ini namanya kufur apa? Istilahnya apa tadi, Mujahid? Istilahnya apa? Kufur i'rad. Fihi qauluhu ta'ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, tentangnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini tentang siapa? Orang-orang yang berpaling, kawan. Telah kami persiapkan neraka jahanam untuk kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka berpaling, mereka i'rad, diberi hati, tidak digunakan untuk berpikir. Kan berpaling, tidak peduli, ngapain pikir, tidak usah dipikir agama itu. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, demikian pula punya mata tidak digunakan untuk melihat, membaca. Nah, mereka keadaannya seperti binatang, bahkan lebih sesat, dan mereka itu orang-orang yang lalai. Ini kalau kita perhatikan pada surat Al-A'raf tersebut, ini terkait dengan apa? Orang-orang yang kafirnya kufur i'rad, karena memang tidak peduli, tidak mau berpikir tentang Islam, berpaling sama sekali dari Islam. Wa qauluhu ta'ala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa saja yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa? Karena di dunia membutakan matanya, berpaling dari memperhatikan kebenaran dan memikirkannya. Qala al-'alama Sulaiman ibn Sahman, fatabayyana min kalami Syekh anna al-insan la yakfuru illa bil i'rad an ta'allumil asli
alladhi yadkhulu bihil insanu fil Islam wala bitarkil wajibati wal mustahabbat. Syekh Sulaiman Ibn Sahman mengatakan, maka jelas dari perkataan Syekh di depan bahwasanya seseorang tidaklah akan kafir kecuali dengan berpaling dari mempelajari dasar-dasar perkara yang dengannya dia akan masuk ke dalam Islam. Ya, dasar-dasar perkara yang dengannya dia akan bisa masuk ke dalam Islam. Dia tidak mau mempelajari, ini kafir. Tidak mau mempelajari la ilaha illallah, tidak mau mempelajari dasar-dasar salat. Karena salat telah datang nas yang meninggalkannya kafir. Sehingga masuk dalam pokok, dalam asal din, bukan dalam cabang. Alladhi yadkhulu bihil insanu fil Islam la bitarkil wajibati wal mustahabbat. Bukan sekedar karena meninggalkan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah. Taib. Maksudnya apa? Meninggalkan untuk mempelajari. Jadi berkaitan dengan masalah ta'allum ini, tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar. Yang sampai tingkatan dinamakan kufur i'rad kalau tidak mau mempelajari apa? Akmal. Tidak mau mempelajari apa yang dihukumi kufur i'rad? Dasar-dasar yang dengannya dia masuk ke dalam Islam. Diingat. Tidak mau belajar yang sampai tingkatan kufur i'rad, yaitu apabila dia tidak mau mempelajari dasar-dasar yang dengannya dia bisa masuk ke dalam Islam. Bisa masuk ke dalam Islam, ya harus apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dia harus belajar mengucapkan 2 kalimat syahadah, memahami makna dasarnya. Baik. Kemudian mempelajari pokok-pokok amal di dalam Islam yang siapa saja meninggalkannya kufur. Dimulai dari salat. Ya, Nabi SAW perkara pertama kali yang diajarkan setelah orang masuk Islam salat. Ini termasuk dasar. Dia enggak mau belajar salat. Nah, ini i'rad. Gimana mau menjadi muslim enggak salat? Kemudian kalau dia orang yang punya harta harus belajar tentang zakat. Nah, bahwasanya pada hartanya ada zakat dan seterusnya. Ini berpaling dari agama yang berupa apa? Berpaling dari mempelajarinya. Nah, berpaling dari mempelajari agama yang kufur adalah ini. Al-i'rad an ta'allumil asli alladhi yadkhulu bihil insanu fil Islam. Kemudian yang kedua sekarang, al-i'rad an dinillahi amalan. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala secara amalan. Kalau tadi secara ta'allum dari sisi belajar, tidak mau mempelajari Islam yang sifatnya kufur, bagaimana sudah kita pelajari. Sekarang berpaling dari agama Allah ini yang berupa amalan. Yang menjadi pembatal Islam itu yang bagaimana? Wal muradu bihi al-i'radul kulli 'anil amal. Dan yang dimaksud dengannya adalah apa? Berpaling secara kulli, secara keseluruhan, secara totalitas dari beramal. Nah, jadi dia tidak mau beramal sama sekali dengan amalan-amalan Islam. Contohnya, ka'an yantiqa bisyahadatain wa la ya'malu syai'an min a'malil jawarih ma'a qudratih. Seperti seorang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Apa bunyinya ya? 2 kalimat syahadah yang lengkap bagaimana?
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Dia ucapkan itu, tapi dia tidak mengamalkan sedikit pun dari amalan-amalan anggota badan. Tidak mau sholat, tidak mau berzikir, tidak mau puasa, pokoknya tidak mau melakukan amalan-amalan anggota badan secara keseluruhan. Ma'a qudratih, bersama dengan dia mampu. Kalau tidak mampu nanti perkara lain. Dia mampu untuk melakukannya tapi tidak melakukan. Hukumnya bagaimana? Fahadza kufrun bil ijma'. Maka ini kufur berdasarkan ijma'. Baik. Ya, paham? Berarti meninggalkan amalan yang masuk dalam kufur i'rad itu yang bagaimana? Indah ya Muhammad Aceh. Tayyib, meninggalkan beramal secara keseluruhan, secara totalitas dia tinggalkan. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu sudah ditulis di KTP-nya Islam, sudah tidak mau beramal dengan amalan-amalan Islam sama sekali. Ini kufur, tidak berfaedah ucapan syahadahnya. Qala amma man a'rada an wajibin minal wajibat fid din falam ya'mal bihi fahadha i'radun juz'iyyun la yakunu al-mar'u alladhi ma'ahu aslul iman bitarki dzalika al-'amali kafiran. Adapun seorang yang berpaling dari suatu kewajiban dari kewajiban di dalam agama ini, kemudian dia tidak mau mengamalkannya, ya, maka dia masuk dalam kufur juz'i, ya, kufur juz'i dalam bentuk apa? I'rad juz'i, berpaling sebagian, berpaling dari amalan-amalan di dalam Islam secara sebagian, namanya apa? Juz'i, parsial, ya, tidak secara totalitas. Maka yang demikian ini seseorang yang masih padanya ada dasar keimanan tidak akan menjadi kafir dengan sebab meninggalkan amalan tersebut. Paham Fatih? Apa coba malah melamun? Hah? Ini kondisi yang apa? Tidak tingkatan kafir, yaitu apa? Berpaling dari kewajiban-kewajiban tapi apa? Sebagiannya, tidak keseluruhannya, bersama dengan masih ada dasar keimanan di dalam dirinya. Ini hukum asalnya akhwan tidak sampai tingkatan kafir. Maka dikatakan oleh Syekh setelahnya, hadza huwa taqrirul mas'alah bi syaklin 'am. Ini adalah apa? Taqrir masalah, penetapan dalam masalah ini bi syaklin 'am, secara umumnya. Ya, dalam bentuk umum seperti ini hukumnya. Kalau meninggalkan kewajiban tapi sifatnya parsial, ya, kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama, tidak keseluruhannya, masih ada dasar keimanan di dalam dirinya, maka tidak dikatakan kafir. Ini pada umumnya. Bi ghaddin nazari an naw'iyatil amal, tanpa memperhatikan jenis amalan yang ditinggalkan itu, ya. Kita sekarang tidak memperhatikan jenis amalan yang dia tinggalkan. Nah, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, umrah atau yang lainnya. Baik. Jadi hukum umumnya apa? Meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama secara sebagiannya, dalam keadaan masih ada dasar keimanan, maka tidak dihukumi apa? Muhammad Bengkulu, tidak dihukumi kafir. Tapi ini kita tidak perhatikan jenis amalan yang ditinggalkan. Kenapa?
Faminal a'mal ma yakunu tarkuhu li wahdah kufrun. Nah, sebab ya di antara amalan itu ada jenis amalan yang dia sendirinya kalau ditinggalkan itu adalah apa? Pelakunya kafir. Kasolati ala khilafin bainal ulama, seperti salat misalnya. Salat secara sendirinya dia adalah kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Kalau ditinggalkan maka apa? Hukumnya apa? Zikri. Meninggalkan salat dengan sengaja hukumnya apa? Hah? Nah, dosa iya dosa. Tapi sekarang sampai tingkatan kafir atau tidak meninggalkan salat dengan sengaja? Hah? Taib kufur. Nah, taib meninggalkan salat dengan sendirinya, kawan. Dia mau puasa di bulan Ramadan ikut puasa. Taib. Tapi apa? Dia tidak mau menunaikan salat 5 waktu. Maka, nah ini kufur. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi apa? Tapi, nah jumhurul ulama menegaskan itu. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fala yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'adami syai'in minal wajibat allati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam menegaskan, seseorang tidak akan menjadi mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ya tidak akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bersamaan dengan tidak adanya suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang dia tunaikan, yang Nabi Muhammad SAW telah khusus menetapkan kewajiban tersebut. Baik, Nabi telah menetapkan kewajibannya, kemudian orang ini tidak mau menunaikan sedikit pun dari kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia tidak dikatakan mukmin. Baik, ini jelas ya, berpaling dari agama Allah secara amalan kalau keseluruhan maka kufur. Kalau sebagian meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban maka hukum asalnya tidak sampai kufur, kecuali jenis suatu amalan yang wajib yang datang nas yang meninggalkannya kafir. Seperti apa tadi? Fatur? Hah? Meninggalkan salat. Baik. Wa hatanil mas'alatan mutalazimatan. A'ni al-i'radu 'an dinillahi 'ilman wa 'amalan. Maka dua permasalahan ini mutalaziman. Maksud mutalaziman itu saling apa? Saling erat interaksinya. Tidak bisa dipisahkan. Dua perkara yang saling berkaitan tidak bisa dipisahkan. Yaitu berpaling dari agama Allah secara keilmuan dan secara amalan. Fal ilmu wal amalu qarinan, sebab ilmu dan amal itu dua hal yang saling berkaitan, bergandengan keduanya, tidak bisa dipisahkan. Qala Allah Ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda wa dinil haq. Al-huda itulah ilmu yang bermanfaat, dinul haq itulah apa? Amalan saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan beliau atas semua agama walaupun orang-orang musyrikin itu membenci. Fal huda huwal ilmun nafi' wa dinul haqqi huwal amalus salih. Ini diingat-ingat penafsiran ayat bil huda wa dinil haq. Al huda yang dimaksud apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq maksudnya apa? Usama? Amalan saleh. Pada ayat, dan ini terulang pada beberapa tempat,
surat As-Saff. Nah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda maknanya apa tadi? Al huda maknanya apa, Hanif? Ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, amalan saleh. Wa man a'rada 'anil ilmi bi dinillahi ta'ala syabaha an-nasara wa man a'rada 'anil 'amali bihi syabaha al-yahuda. Dan siapa saja yang berpaling dari ilmu tentang agama Allah, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Dan siapa saja yang berpaling dari beramal dengan agama Allah, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Dan Nasara dan Yahudi itu kufur atau enggak? Enggak, Sakif? Hah? Apa itu mantuk? Iya. Nah, tayyib. Jangan pakai isyarat. Isyarat itu bukan kalam. Ya, pakai kalam. Nah, iya. Nah, bukan orang-orang beriman, mereka orang kafir. Fabina'an 'ala ma sabaqa fal iradu yanqasimu ila qismain. Nah, sekarang kesimpulannya, perhatikan. Dan dibangun di atas penjelasan yang telah lewat, berarti berpaling itu terbagi menjadi dua jenis. Al-awwal i'radun kulli. Yang pertama i'radun kulliyun. Apa itu maksudnya? Itu berpaling secara totalitas, secara keseluruhan. Dia tidak mau belajar dasar-dasar Islam, tidak mau juga beramal. Kemudian yang kedua, i'radun juz'i. Anda bisa lihat di Atsani. Ini untuk bisa biar gabung dulu. I'radun juz'i yaitu berpaling sebagian. Berpaling secara parsial. Nah, ini bagus. Parsial itu kan sebagian saja. Qala wa huwa, sekarang kita kembali ke awal. I'radun kulli, perhatikan penjelasannya. Al-awwal i'radun kulliyun wa huwa al-i'radu an ta'allumi asrid din au an jinsil amali. Yang dimaksud dengan berpaling secara totalitas adalah berpaling dari mempelajari pokok atau dasar agama ini, yang dengannya dia bisa masuk Islam, dia enggak mau belajar. Atau berpaling dari jenis amalan, yaitu maksudnya keseluruhan amalan. Jadi amalan dia tidak mau tunaikan. Fasahibu hadzal i'rad kafirun kharijun an millatil Islam. Maka pelaku i'rad seperti ini dia kafir, keluar dari agama Islam. Wa hadza huwal i'rad alladhi aradahu al-musannif rahimahullah. Inilah i'rad yang diinginkan oleh musannif rahimahullahu taala. Asani, yang kedua, i'radun juz'i. Berpaling tapi sifatnya apa? Parsial, sifatnya sebagian. Wa huwa al-i'radu an ta'allumi tafasirid din wa 'anil 'amali bi ba'dil wajibat. Yaitu berpaling dari mempelajari perincian tentang agama. Tidak mau belajar. Enggak mau ta'allum. Tidak mempelajari agama Allah. Dikiranya yang penting apa? Islam itu ya sudah tahu kalimat tauhid, mengucapkannya, kemudian sudah menunaikan salat 5 waktu, puasa Ramadan, itu sudah tidak mau belajar tentang perincian agama ini bagaimana. Ini padanya ada i'rad, berpaling. Nah, demikian pula wa 'anil amali bi ba'dil wajibat, berpaling dari mengamalkan sebagian kewajiban-kewajiban. Seperti misalnya dia seorang yang sudah punya kewajiban haji tapi tidak mau berhaji. Nah, terkena kewajiban untuk berzakat tapi tidak mau menunaikan zakat. Fasahibu hadzal i'radi naqisul iman. Maka orang yang memiliki i'rad seperti ini, i'rad sebagian, itu dia imannya kurang. Ma'abaqai asrih, bersama dengan masih tetapnya
dasar keimanannya, asal keimanannya masih ada, tapi apa? Lemah. Fahuwa la yakhruju bi iradihi anil Islam, maka orang ini tidak keluar dengan sebab iradnya dari keislaman, kecuali kalau dia berpaling dari suatu amalan yang wajib yang datang nas, dengan itu tok bisa kafir, seperti meninggalkan sholat. Fana'ul awal yungkisul imana wa yanfihi bil kulliyah. Jenis yang pertama itu, atau bisa yang kusuh, bisa yang kusuhu. Nah, fana'ul awal yang kusul imana wa yanfihi bil kulliyah. Jenis yang pertama itu mengurangi keimanan dan meniadakan keimanan tersebut secara keseluruhan, berarti kafir. Wa na'u tsani yang kusul iman lakinnahu la yanfihi bil kulliyah. Sedangkan jenis yang kedua yaitu i'rad juz'i. I'rad juz'i ini mengurangi keimanan tapi tidak menghilangkannya secara keseluruhan. Baik. Ini penjabaran penting akhwan tentang makna i'rad yang masuk kategori pembatal keislaman. Berarti kalau kita perhatikan, pembatal keislaman yang berupa i'rad itu adalah i'radun kulli. Nah, i'rad secara totalitas, tidak mau belajar agama, tidak mau mengamalkan amalan agama. Sehingga orang yang mu'rid ini orang yang tidak peduli terhadap agama itu, tidak mau belajar, tidak mau beramal. Baik. Lalu apa bedanya dengan mendustakan ini? Baik, i'rad dengan takdzib itu apa bedanya? Insyaallah kita ambil pada permasalahan berikutnya insyaallah. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.